Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Storytelling, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah sarhil Quran. 4 pilar kebangsaan yang ditaji oleh musyawarah kerja kepala sekolah MKKS SMP Kabupaten Kuantan Sengingi untuk lomba mata pelajaran diikuti oleh 59 SMP se-Kabupaten Kuantan Sengingi yang insya Allah pelaksanaannya dilaksanakan secara online atau daring dari sekolah masing-masing atau terserah oleh peserta yang ikut dengan pembimbingnya di mana sinyal yang terkuat. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Pati yang saya hormati, tadi saya sampaikan Pati kalau ada Bapak Pati di bawah ini saya pidato enggak grogi saya. Karena Bapak Pati kan di saya singkat saja Pati. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang Bapak Pati di tempat acara ini yang ditaja oleh Kabupaten Kuantan Sengingi. Disampaikan oleh Ketua MKKS tadi, sungguh kehadiran Bupati sangat diharapkan oleh kawan-kawan kepala sekolah ini. Sangat rindu ingin mendengar wejangan, tunjuk ajar dan motivasi dari Bupati terkait dengan kemajuan pendidikan ke depan. Kawan-kawan ini yakin Bupati, kepala SMP, guru-guru SD, kepala SD kita juga, semua guru-guru kita yakin dengan kepemimpinan Bupati dapat majukan pendidikan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Karena sekali lagi selalu saya sampaikan beliau ini adalah alumni pendidikan, ngerti terkait pendidikan. Ketua IKUBRI bilang itu kan, universitas yang ngetop di Riau itu kan Universitas Riau, baru universitas lainnya. Jadi untuk pendidikan kami kira Bupati tidak asing lagi bagi kita semua. Harapan impian beliau ini, jadi ada impian beliau adalah bagaimana mewujudkan
peserta didik selalu disampaikan pidato bagian peserta didik yang kompetensinya Eropa gitu ya, hatinya Timur Tengah gitu, tapi juga memiliki karakter kebangsaan. Saya kira ini sebagai harapan berarti kita implementasikan dalam lomba ini. Yang pertama terkait dengan kompetensi lomba sains. Sains ini mapel tertentu dilombakan secara online. Kemudian untuk pembentukan karakter kita tidak lupa, walaupun SMP itu sekolah umum, tapi dilombakan di sini ada MTQ, MSc, Obati. Untuk masa depan kita siapkan anak kita dengan bahasa Inggris, storytelling. Ini Pak Supriyon juga hadir di sini. Saya kira Pak Supriyon tidak asing lagi terkait dengan dia populer dengan kampung Inggrisnya di satu Jawa. Kemudian untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan kita, tidak lupa juga MKS juga merancang lomba pilar kebangsaan. Jadi komplek itu sesuai dengan harapan pemerintah kita, Mas Menteri berarti kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana mewujudkan kompetensi yang bagus, karakter, kemudian itu belajar dan mendukung untuk pembelajaran sekarang kita. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bupati sebagai laporan bahwa jumlah SMP kita negeri dan swasta kesini adalah 78, 75 yang negerinya termasuk startup kita ya, ditambah dengan 3 yang swasta. Ada SMP Muhammadiyah, ada SMP yang di Duta Palmaratu, kemudian SMP baru ada yang di Singingi, ini SMP IT ya, Islam terpadu gitu ya. Ini jumlah SMP. Sedangkan SD kita 335 ditambah dengan 19 SD swasta. Ini jumlah lembaga kita. Kalau TK kita insya Allah kita sudah sampai pada satu desa satu PAUD. Jadi lebih dari 411 lembaga kita sudah tersedia untuk pendidikan anak sedini. Baik itu TK-nya maupun itu KB-nya ya, kelompok bermainnya ya, termasuk SPS yang PAUD sejenis ya, kayak gitu. Jadi itu kita buat lembaga kita Pak. Jumlah guru kita SD SMP ini TK juga 5.000, tapi yang PNS-nya baru separuh berarti. Jadi sekitar 2.500 sekian, lebihnya adalah normal. Maka kami atas nama Dinas Pendidikan Olahraga sebagai pengelola dan diamanahkan Bupati untuk mengayomi Dinas Pendidikan, kami selalu mengusulkan dan alhamdulillah sudah diakomodir dari Wakil Bupati terkait dengan pengangkatan honor walaupun sedikit-sedikit. Tepuk tangan untuk Bupati kita. Dan insya Allah Bupati bersihkan langsung ini. Jadi kawan-kawan guru tidak usah khawatir. Bupati langsung kalau bisa dianggarkan honor, anggarkan terus gitu kan. Wah ini kebijakan beliau disediakan dan itu kami kemudian. Dan kami Bupati siap mendukung program-program yang disampaikan oleh Bupati sesuai dengan visi dan misi Bupati dan kawan-kawan. Saya kira seluruh lomba-lomba berarti sudah siap tempur. Alhamdulillah kawan kepala sekolah kita siap dengan komitmennya, komitmen bersama baik segi kompetensinya maupun komitmen kerjanya tentunya ya, termasuk loyalitas kepada pimpinan. Ini insya Allah kawan-kawan sudah teruji. Tentu saya berharap kita semua kepada anak-anak didik kami ya, silakan berlomba nanti kita minta dari hormat Bupati memberikan arahan sekaligus juga membuka secara resmi lomba kita. Ini sebagai pemanasan jabat ini jadi momen dalam rangka Kuansing yang ke-20 berapa Pak? 23 ya. Kita berselawat dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Saya sudah sejak lama dulu sebenarnya saya perintahkan ke Pak Kadis Kominfo meminta sebuah aplikasi sebenarnya, aplikasi yang bisa tersambung ke seluruh WA-nya kepala sekolah. Jadi pagi saya mau bicara dengan siapapun tersambung, tapi sampai hari ini belum terlaksana Pak. Jadi intinya saya mau lihat sekolah saya dari kantor di mana posisi kepala sekolahnya itu mesti disambungkan dari hari ke hari dalam konteks controlling pergerakan pertumbuhan sekolah, kemudian mutu sekolah itu
tidak terlepas dari komunikasi antara pimpinan dengan para kepala sekolah. Nah kalau nggak pernah nyambung, nggak pernah ketemu, ya nggak tahu apa yang disampaikan. Jadi komunikasi bukan hanya sekali setahun. Kalau perlu setiap pagi itu ada pembicaraan dialog dalam sebuah sambungan langsung. Kapanpun kepala daerah mau, itu harus bisa dilaksanakan. Tapi memang kemampuan IT di Diskominfo kita masih jauh dari harapan, sehingga komunikasi itu belum bisa tersambung dengan baik. Permasalahan ini sudah ada serang-serang dari pagi sampai sore sampai malam, terpaksa mendatangi, padahal sudah maju ilmu pengetahuan. Kalau dengan grupnya kepala desa ada tersambung. Laporan-laporan warga, laporan-laporan masyarakat tentu perlu kita cek kebenarannya. Jangan sampai laporan-laporan yang tidak jelas lalu datang kepada timnya Pak Datuk diganti. Ini yang saya nggak mau tuh. Jadi kalau komunikasi itu tidak terbentuk, spion saya gitu, spion saya di desa-desa itu ada spion yang mengawasi itu. Masuklah dia seperti apa sekolahnya, berapa jumlah siswanya, apa yang ada spion di desa. Nah spion ini perlu komunikasi juga langsung dengan saya, sehingga kebijakan yang diambil itu kadang-kadang diperbaikan. Kan tidak semua tim saya ini ngerti itu Pak soalnya. Kadang kan kebijakan yang diambil untuk pertumbuhan kompetensi guru, kemajuan sekolah. Lalu kalau tidak ada komunikasi, pertemuan sekali setahun, ada mutasi, ya dasarnya kadang-kadang suka dan tidak suka. Mestinya dasarnya pertama adalah kemampuan manajerial, kompetensi, loyalitas, dan komitmen. Dia pintar, dia cerdas, tapi tidak loyal, tidak bisa Pak. Tidak bisa menerjemahkan program pimpinan. Maka oleh karenanya untuk membantu sebuah struktur pemerintahan yang kuat itu, kata kunci pertama adalah komunikasi. Ini mau diciptakan oleh MKKS, bagaimana sebuah kegiatan itu tersambung dengan kepala daerah. Mungkin ada yang sudah bertugas-tugas di desa tertinggal pagi sampai sore membangun sekolah, membangun sumber daya manusia. Saya ada mantap Pak, laporan tidak masuk. Nah, orang-orang yang berprestasi seperti ini perlu promosi. Apalagi bisa menciptakan sebuah inovasi, gagasan baru menuju sekolah yang hebat, dituankan sendiri yang tersambung dengan program unggulan Pak. Saya sudah ikat 3 kampus besar nasional. Papan atasnya itu pertama adalah UGM, 2 UI, 3 ITB. Itu 3 besar di Indonesia. Sekarang tahun yang lalu anak Kwansin hanya 1 yang lulus di UGM, itu pun hanya komputer. Bagaimana cara kita menembus tembok yang sangat ketat itu? Kita berinovasi, kerjasama langsung antar Pemda Kwansin dengan rektor
Universitas Gadjah Mada. Sudah Pak, saya katakan induknya. Nanti kebutuhannya kepala badan hitung. Berapa butuh guru, berapa butuh dokter, berapa butuh ahli kimia, berapa butuh ahli rekayasa industri, berapa butuh otomotif, berapa dan lain-lain. Dihitung secara baik, kita akan ingin bertahap ke sana. Agar nanti pada waktunya kabupaten yang tidak menyiapkan sumber daya manusia, maka 2030 maka siap-siaplah kita menjadi terkebelakang. Dunia akan semakin maju. Kenapa saya di UGM? Agar tersambung ke kampus besar internasional. Bisa dia ke Harvard University nanti dia tamat S1 UGM, S2-nya bisa ke Harvard, bisa ke Chicago, bisa ke China, bisa ke dunia Eropa, agar bisa kita mengikuti dunia. Kalau sekolah mohon maaf kalau di UNES, kemudian kuliahnya di daerah pinggiran Kota Pekanbaru itu yang setara institut, kemudian ambil S1 dapat ijazah, naik pangkat. Saya kan begitu Pak, pegawai ambil ijazah untuk menyesuaikan golongan. Yang saya mau itu ijazah itu adalah sebuah keahlian yang bisa membuat sebuah inovasi. Itu yang saya bilang. Ke depan seperti itu. Maka dari awal ini seluruh kepala sekolah mulai menapis bibit-bibit unggul di sekolah masing-masing sehingga terkoneksi dengan mimpi saya 10 tahun ke depan. Memuai panjai, awak ke Batam je dulu. Ya nak? Yang ketek-ketek dulu udah cerita mau bek kojai pandang bek ikan asin tuh bangun lagi ke Bandung. Apalagi yang sekelas-kelas otomotif. Nah ke depan jika berhasil SMP membentuk unggulan-unggulan dari awal dikawal, ini minat bakatnya arahnya ke otomotif, arahkan terus, bina terus. Ini ke hukum, arahkan terus. Oh ini maunya kayak kimia, arahkan terus. Sehingga pada waktunya bibit-bibit unggul inilah menjadi 3 besar di SMA. Inilah yang akan kita kirim ke kampus-kampus ternama itu. Tapi kalau itu bandingkan kita mohon maaf untuk menunjukkan UIN, IAIN, UNRI, dia boleh lah. Tapi kalau kita pertandingkan dia dengan UGM, nggak ada apa-apanya Bu. Iya, baru satu orang, itu kan ketiga. Itu saya booking untuk Kominfo, dan saya booking Pak. Kau saya biayai, anggarkan di Kesra, kita ikat, pulang, balik ke Bansi. Harus jelas indikatornya. Dari situlah saya berangkat evaluasi. Ini cocoknya jadi korwil, ini cocoknya jadi pengawas, ini kepala sekolah. Itu dasar. Saya mohon semuanya dengan sungguh-sungguh agar harapan presiden kita menuju negara 4 besar dunia itu terwujud dalam tahun 2035. Kita akan menjadi negara yang menguasai 4 besar ekonomi dunia. Kalau RPJMD sini, RPJMD namanya, Jakarta RPJMD di 2035. Indonesia akan menjadi penguasa dunia. Negara superpower 4 di dunia. Tapi kalau kita tinggal dalam IT, ilmu pengetahuan, ikut juga dalam negara ini, tapi kita tidak dapat apa-apa.
Inilah yang saya minta, semuanya kita bekerja keras untuk menumbuhkan generasi baru untuk memimpin 10-20 tahun yang akan datang, menggantikan kepala sekolah, menggantikan pengawas, menggantikan bupati. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali menjadi rakyat biasa. Pasti pensiun. Harus disiapkan dengan sungguh-sungguh. Sikap seperti itu orang saya hanya berharap seluruh kepala sekolah SMP, ini acara kita hari ini sudah luar biasa untuk merangsang sebuah motivasi baru. MTQ itu penting untuk menumbuhkan rasa takutnya untuk pada sang alimnya dalam bekerja, agar lahir percaya diri, agar lahir sebuah ketakutan yang kuat, agar lahir rasa sungguh-sungguh, agar iman ini kontrol untuk tidak korupsi. Barulah IT dan lain-lain ini menyusul kompetensinya, agar balan antara sains, IT dan segala macamnya dengan kekuatan iman membangun negeri ini. Negeri Kuantan Singi yang negeri yang beradab. Kita akan perkuat itu, kita akan kembalikan para nenek mama dan terkoneksi dengan sekolah-sekolah kita. Adab perilaku biar menjadi urusan lokal yang akan diurus oleh nenek mama. Tetapi persoalan sumber daya manusia menjadi tugas pokok dan fungsi sekolah-sekolah kita yang ada di Kuantan Singi. Acara-acara seperti ini saya tidak akan terlalu banyak memberikan arahan-arahan. Terjemahkan apa yang saya mau, oleh kadisnya eksekusi oleh kepala sekolah yang di lapangan. Jangan pulang lupa. Seperti itu saya kira. Jadi semuanya mohon sungguh-sungguh ke depan bangsa ini harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia Eropa, dunia Amerika, belahan Asia, dan Kuantan ini ke depan ini harus betul-betul, kalau bisa Kuantan pertama menjadi Batamnya Riau, menjadi Jakarta Indonesia. Mapel Sains, storytelling, training, MTQ dan lain-lain juga dengan resmi saya nyatakan di muka. Allahumma fiqh. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Bupati Kuantan Singi dan juga mohon telah menyerahkan piala bergilir kegiatan lomba hari ulang tahun Kabupaten Kuantan Singi ke-23 yang ditaja oleh KKS SMP. 3, 2, 1. Semangat. Berikan aplaus kepada seluruh peserta.